Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah di ibadah kedua GPKP Tanjung Priok. Ini karena di depannya masih kosong, boleh ya saya minta dengan kasih teman-teman yang masih ada di belakang duduknya boleh agak maju ke depan supaya kita ini kan karena agak dingin ya, hujan gitu ya, biar lebih hangat gitu, biar lebih dekat gitu ya kan. Iya, asik, puji Tuhan. Oke. Mungkin sekali lagi aku mau siapa dulu ya. Shalom Jemaat GPKP Tanjung Priok. Selamat datang di ibadah kedua sekali lagi, selamat beribadah. Mungkin saya mau tanya dulu, seberapa banyak di antara kita yang mau datang untuk menyembah dan memuji Tuhan? Boleh angkat tangannya? Haleluya, puji Tuhan. Ini karena ibadah sore kan identik dengan ibadah anak muda. Kalau gitu saya boleh undang untuk bangkit berdiri kali ya. Kita mau berjoget, berdendang dulu supaya nggak kaku badannya. Kita mau angkat pujian, langit dan bumi pujilah Tuhan. Mungkin sambil di salam kiri kanannya dulu katakan ada sukacita Kristus pada hari ini. Katakan mungkin bisa dipuji, oh hari ini cantik sekali. Haleluya, ya kita angkat pujian ini. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Boleh sambil tepuk tangan di atas kepala. Kita katakan langit dan bumi pujilah Tuhan. Hey. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Hey. Sekali lagi kita katakan langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Katakan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yeay. Boleh sambil tepuk tangan? Sekarang kita katakan langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Haleluya. Siap-siap ya, kita mau sama-sama angkat pujian ini.
Masih semangat ya? Nggak apa-apa kalau yang untuk apa ya orang tua kami yang udah mau duduk nggak apa-apa. Tapi anak muda harus semangat, amin. Oke, kita mau angkat satu pujian lagi. Judulnya Serahkanlah. Ini satu lagu yang sangat memberkati. Semoga yang mungkin tadi lemas-lemas, yang lagi mungkin dalam keadaan duka, ketika nyanyi lagu ini semuanya diganti sama Tuhan jadi sukacita. Amin. Kita angkat pujian ini, Serahkanlah. Ini lagu lama kayaknya harusnya senior-senior kita yang ada di sini harusnya tahu ya. Yo. Boleh sambil bertepuk tangan. Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Pada kaki Yesus serahkanlah. Semua katakan serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menimpa hidupmu. Oh, katakan serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Saya katakan, tak pernah dia janji selalu panas. Tak pernah dia janji harikan panas. Dan tak pernah dia janji selalu kan hujan. Tapi dia berjanji memberi kekuatan. Tapi dia berjanji memberi kekuatan. Amin. Bila lompat datang melanda, katakan semua, serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menimpa hidupmu. Oh, oh, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Katakan serahkanlah, oh, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menimpa hidupmu. Oh, 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 serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti, dia akan ganti segala duka menjadi suka. Mari imani sekali lagi, katakan, dia akan ganti segala duka menjadi suka. Haleluya. Amin. Boleh kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Boleh silakan duduk. Lumayan ya, sudah berkeringat ya. Semoga pujian ini memberkati kita semua, amin. Tuhan bilang semoga dia akan ganti segala duka menjadi duka. Karena ketika kita menyerahkan semua pergumulan hidup kita sama Tuhan, Tuhan ganti semua duka menjadi suka, amin.
Amin, haleluya. Sebelum kita memasuki ibadah kita, mari siapkan hati kita. Haleluya Tuhan. Kita akan mengangkat pujian ini. Kami datang memenuhi panggilan-Mu Tuhan untuk beribadah. Kami menyadari ketika kami datang ke tempat ini, satu dan tujuan kami Tuhan, bahwa kami ingin terhubung dengan Engkau Bapa. Kami mau merasakan kasih-Mu Tuhan. Mari siapkan setiap hati kami Tuhan. Haleluya Bapa. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Bukan ku melakukan yang Kau inginkan, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari kita angkat lagi pujian ini. Katakan kasih-Mu layakan seluruh hidupku Tuhan. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Bukan ku melakukan yang Kau inginkan, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku
Firman-Mu adalah dasar dari setiap kehidupan kami yang berdaulat atas hidup kami Bapa. Tuhan, hari ini kami mau datang untuk beribadah, untuk sujud di hadapan-Mu Tuhan. Mari siapkan hati kami. Mari penuhi hati kami Tuhan, kami haus, kami lapar akan Engkau. Dan biarlah Tuhan, Kau yang memberkati ibadah pada hari ini Tuhan. Kiranya setiap kami boleh bersuka cita oleh karena Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dan warta jemaat. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kata sambutan untuk ibadah kita di sore ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, atas nama majelis kami mengucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu kepada kita semua sekalian. Dan bagi saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, kami menyambut dengan penuh sukacita. Mengawali ibadah kita, terlebih dahulu akan disampaikan warta jemaat, baik kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan maupun rencana pelayanan gereja ke depan. Shalom, selamat minggu. Jujua. Mari kita dengarkan warta jemaat, penekanan warta jemaat. Kita mulai dari halaman 9, berita Majelis Runggun. Poin 11, diberitahukan kepada jemaat Tuhan, pertanggal 6 Juli 2025, GBKP Runggun Tanjung Priuk, kebaktian kedua jam 9.30. Mulai tanggal 6 Juli, minggu depan kita udah ibadah pagi, kebaktian kedua jam 9.30. Poin 13, diberitahukan kepada jemaat Tuhan, setiap awal bulan akan diadakan kolekte ekstra guna dana detaser klasis Pancur Batu. Jadi tanggal 6 Juli kita akan ada kolekte ke depan untuk dana detaser klasis Pancur Batu, supaya kita mempersiapkan diri. Poin 15, rapat koordinasi dan evaluasi semester 1 diadakan hari Minggu 6 Juli 2025 jam 12, tempat di GBKP Tanjung Priuk. Selanjutnya kita lihat halaman 15, kategorial Mamre. Poin 1, PA Mamre Gabungan Runggun akan dilaksanakan hari Sabtu 5 Juli 2025, tempat GBKP Tanjung Priuk. Pembicara Pendeta Dr. Agustinus Ginting Manik, tuan rumah sektor Lanji, Kebun Bawang, dan Sunter, agar Mamre 3 sektor mempersiapkan diri. Selanjutnya halaman 17, Diakonia, berita sakit. Saudara kasih kita Diaken Bapak Salom Barus, sektor Bahari, dirawat di Rumah Sakit Firdaus Sukapura, ruang tulip lantai 3, kamar 318. Puji Tuhan, Diaken kita ini sudah pulang ke rumah. Yang kedua, saudara kasih kita Pertua Bapak Jehuda Sembiring, sektor Sungai Bambu, dirawat di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto, Pavilion Dermawan lantai 3, kamar 313. Puji Tuhan, saudara kita ini juga sudah pulang ke rumah. Yang ketiga, saudara kita Permat Gita Berusinulingga, Permata sektor Pademangan, dirawat di Rumah Sakit Husada, ruang Soka Dadu 1. Kita berdoa agar saudara kita ini bisa cepat pulih dan bisa semuanya pulang ke rumah. Poin 2, berita duka cita. Yang pertama, telah dipermuliakan Tuhan saudara kita Jembak Sitepu atau Naras Diaken Emeritus Bapak Amperawati, sektor Kebun Bawang, di Rumah Sakit Hermina Podomoro, hari Selasa 24 Juni 2025
dan telah dimakamkan di TPU Pondok Rangon tanggal 26 Juni 2025. Yang kedua, telah dipermuliakan Tuhan saudara kita, Mimpin Bangun atau Bapak Natal Bangun, Sektor Lanji, di Rumah Sakit Royal Progress, Jumat 27 Juni 2025. Saudara kita ini dibawa ke Medan. Majelis Runggun dan jemaat turut berduka cita dan biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ibadah penghiburan sesuai dengan warta jemaat beberapa minggu yang lalu, maka diadakan ibadah penghiburan keluarga Bapak Kevin Ginting Sektor Cilincing yang akan dilaksanakan hari Selasa 1 Juli 2025 jam 18.30 tempat di gereja. Mari kita siapkan atau aturkan waktu kita ikut di dalam acara penghiburan ini. Selanjutnya halaman 18, hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara kasih kita tanggal 23 sampai 29 Juni 2025. Yang pertama, Jovan Edward Bartimius Bangun, Permata Lanji. Kesia Viola Sembiring, Permata Warakas. Selanjutnya, Jeskel Sembiring, Permata Kebon Bawang. Majelis Jemaat dan juga mengucapkan selamat ulang tahun Perjabun kepada keluarga Pertua Bapak Amel Guru Singa. Yang kedua, Pertua Bapak Pilih Pitarigan, keluarga Bapak Edgar Sinuhaji, keluarga Bapak Greta Tarigan. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kata pengantar untuk ibadah kita di sore ini. Minggu ini kita masuk ke dalam minggu pluralisme yang memperlihatkan bahwa Allah menciptakan dunia ini di dalam kepelbagaian ataupun beragam, baik suku, bangsa, bahasa, dan iman percaya. Dalam kepelbagaian ini Allah memakaikan bangsanya untuk memperlihatkan kemuliaannya dengan menempatkan kehidupan kita di tengah-tengah suku, bangsa, bahasa, dan iman percaya yang beragam. Tujuannya bukan untuk memicu perbedaan dengan yang lain, tetapi Allah pun meminta kita untuk hidup di dalam keberagaman dengan memperlihatkan budaya hidup selaku anak-anak Allah. Dengan demikian, suku bangsa yang lain juga mengenal Allah melalui kehidupannya. Melalui kebaktian ini kita diajak dan diperlengkapi Allah untuk hidup menjadi berkat di tengah-tengah suku, bangsa, dan iman percaya lainnya. Jemaat kami undang untuk bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian, kita bernyanyi, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Puji
Jemaat yang kekasih, mari kita tahbiskan ibadah kita. Di dalam nama Allah, Bapa yang menjadikan semua bangsa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang menebus semua manusia, dan di dalam nama Roh Kudus yang memampukan kamu di dalam pelbagai kebahagiaan, di dalam kepelbagaian. Kasih karunia Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Ibadah kita pada petang ini akan dihantarkan oleh nats pembimbing yang terambil dari Kolose 3 ayat 14. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita memuji Tuhan dengan bersama-sama menaikkan sebab Tuhan itu baik. Bersama-sama kita lihat pujian ini. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala. Musik dan tarian, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sekali kita katakan, masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, bersuka di hadirat, nyanyi besarkan, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, musik dan tarian. Katakan semua makhluk di bumi di surga, makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Allah menciptakan dunia ini dan isinya dalam kepelbagaian. Di dalam kepelbagaian ciptaannya, khususnya manusia, dijadikannya berbagai suku dan bangsa. Di dalam semua bangsa-bangsa, kita dipanggil Allah menjadi bangsanya. Tujuannya agar melaluinya kita terlihat kemuliaan Allah dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Jadi
Mari kita memuji Tuhan melalui pujian lebih dalam ku menyembah. Jemaat bersama. Kita akan masukkan dalam pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama kepada yang bertugas. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 25 ayat 8 sampai 10. Doa mohon ampun dan perlindungan. Saya akan membacakannya secara tunggal. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum.
Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Bapa di surga, diamkan semua suara di dalam hati dan pikiran kami. Suara apapun yang bukan berasal dari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan enyahkan. Biarlah suara Roh Kudus Tuhan yang berbicara, baik kepada yang berbicara maupun kepada yang mendengar. Kiranya Roh Kudus berbicara kepada kami semua, sehingga setiap kami yang mendengarkan bagian firman Tuhan ini, pulang mendapatkan kebenaran. Kebenaran yang sebagaimana Tuhan maksudkan, kebenaran yang mengubah hidup, supaya hidup kami diberkati dan menjadi berkat. Berbicara kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang kedua, lihat yang terambil dari 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Saya akan membacakannya juga secara tunggal ya. 1 Tesalonika 3 ayat 11 sampai 13. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan bagi kami jalan kepadamu. Kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Ayat 13, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Amin. Shalom. Kelihatannya agak teduh-teduh. Padahal WL kita luar biasa ya. Udah tadi atap itu sampai mau terbang-terbang tadi saking semangatnya mereka ini ya. Tapi yang kita ini mungkin karena hujan tadi ya. Jadi kita ya. Dan hari ini bisa ditampilkan dia punya ini. Ya. Tema kita hari ini yaitu berkelimpahan dalam kasih terhadap semua orang. Berkelimpahan dalam kasih terhadap semua orang. Dan minggu ini, minggu ini disebut minggu pluralisme ya. Dan kita tahu kita nggak usah diajarin ya. Urusan pluralis Indonesia ini nggak usah diajarin. Kenapa kita dari 17.000 pulau ya. Bahasa daerahnya itu di Papua saja aja 200 bahasa daerah. Di Papua saja gitu. Kalau kita semua ini tidak tahu berapa ratus bahasa kita ini ya. Kemudian bicara keragaman makanan, waduh beda-beda kali ya. Kalau kita ke Jogja makanan itu kalau tidak manis tidak enak. Kata orang Jogja ya. Tapi kata orang Medan itu bukan makanan itu ya. Itu kolak katanya ya. Makan sayur, ini bukan sayur ini kolak katanya manis ya. Dan bagi orang Jawa sampai di Medan sana bilang aduh makanan ini tidak ada yang enaknya katanya. Karena apa pedas-pedas semua begitu ya kira-kira. Ini kita sangat beragam, jadi kita tidak usah diajari. Dan kita punya perangkat, kita punya namanya Sumpah Pemuda. Ya, hari ini orang Malaysia cemburu dengan kita ya. Karena orang Malaysia itu, orang Cina Malaysia tidak berbahasa Melayu. Mereka punya sekolah negeri, dari SD sampai SMA itu bahasa Mandarin semua. Ya, saya dulu sering kali bertemu dengan kawan-kawan dari sana ya dalam pelayanan kami ada meeting berkali-kali. Ternyata mereka kalau ngomong itu sesama mereka berbahasa Inggris. Ya, bayangkan ini orang dari Sabah, Sarawak sana dari sana ngomong sama orang yang dari Semenanjung. Ini Chinese di Semenanjung ngomong sama orang Dayak ya, Melayu yang dari Kalimantan ngomongnya bahasa Inggris. Kenapa? Karena si Chinese itu tidak bisa bahasa Melayu. Mereka tidak punya bahasa persatuan. Orang India di sana bebas bikin sekolah dari TK sampai SMA berbahasa Tamil. Jadi mereka tidak belajar bahasa Melayu tidak apa-apa. Karena itu mereka. Dan mereka sekarang dia bilang, kenapa bahasa Indonesia dikenal? Karena kita banyak bahasa serapan ya. Sehingga
orang yang asing pun sekarang mudah belajar bahasa Indonesia. Banyak-banyak mirip kan? Communication jadi komunikasi, transportation jadi transportasi. Jadi bagi orang Inggris tuh gampang banget ya. Terus enggak ada waktunya ya. Kita itu makan sekarang, makan besok, makan kemarin, makan semua sama. Katanya makan semua. Bahasa Inggris berubah-ubah ya. Eat, eaten, udah bingung ya. Menghafalkan perubahan kata kerjanya aja udah bingung kita belajar bahasa Inggris. Tapi bahasa Indonesia tuh mudah dipelajari. Dan kita punya Sumpah Pemuda yang mempersatukan kita. Kita juga punya undang-undang dasar yang mempersatukan kita. Kita punya lagu-lagu yang mempersatukan kita. Tetapi semua itu tidaklah kuat untuk mempersatukan. Next. Nats pembimbing kita tadi mengatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pemikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kalau kita mau bangsa ini bersatu dengan orang kokoh, kuat, menahan gempuran, tidak ada lain. Kasih yang kita harus pakai. Kadang-kadang kita jengkel juga ya kalau kita dengar gereja dibakar di sana, kayaknya kita mau gimana ya. Tapi kita harus pakai kasih. Tanpa kasih, ya tinggal tunggu waktu saja kita akan pecah. Sebab kita ini gampang kali pecah. Karena pulau-pulau itu berjauhan, kemudian tingkat kekayaannya nggak sama. Ada yang satu kekayaan alamnya banyak begitu ya. Ya saya lahir besar di Kalimantan Utara. Waduh, kami termasuk provinsi baru. Tapi indeks pembangunan manusianya cepat gitu loh. Kenapa? Bukan karena kampus di sana baik-baik. Bukan karena orang-orang di sana diajar, dididik sampai indeks pembangunan manusianya naik. Bukan. Karena di sana banyak tambang, banyak minyak, segala macam. Pendatang-pendatang itu yang datang sarjana-sarjana semua. Sehingga indeks pembangunan manusianya naik. Tapi penduduk lokalnya sebenarnya belum terasa juga gitu ya. Tetapi itu kekayaan menolong di sana begitu. Nah, kalau kita pecah, semua orang akan bilang, oh kami merdeka saja, kami begini saja. Tetapi kalau ada kasih di bangsa ini. Saya ulangi sekali lagi, kalau ada kasih, firman Tuhan bilang itu akan mempererat. Saya tidak tahu bagaimana keluarga dulu, ya. Waktu masih kecil-kecil dulu, mungkin kali kelihatan mereka ini, aduh kakak adik, bagi-bagi makanan, main bola, begini-begini, tonjok-tonjokan, tapi habis itu peluk-pelukan lagi. Setelah besar, kenapa setelah Bulang itu meninggal, nenek dan Bulang itu meninggal katanya. Yang sepotong-sepotong di itu ya, kebun-kebun dan segala macam. Ribut jadinya sudah. Kemudian kita dipanggil untuk mendamaikan. Kenapa? Karena daya rekatnya, bukan daya rekat kasih. Next. Kita juga dibilang harus cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Karena kita ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Ya. Saya tidak tahu serigalanya itu seperti apa. Ada orang menafsirkan bahwa karena kita ini orang percaya, di lingkungan orang tidak percaya, jadilah kita domba di tengah-tengah serigala. Betul itu. Tapi kalau kamu menjadi orang yang lurus-lurus di kantor lu, kemudian di kantor sekitar lu itu orang gereja juga. Tapi buas-buas dia cara memainkan angka di situ, kamu juga jadi domba juga di tengah serigala itu. Ya, jadi di mana-mana ada serigala. Jangan dipikir bahwa di gereja tidak ada serigala. Ada juga ya. Di gereja juga ada serigala. Jadi kalau kita pergi ke kantor, wah ini perusahaan pimpinannya orang Kristen sini, ada kebaktian segala macam, Kristen semua. Jangan pikir tidak ada serigala di situ. Kamu coba berjalan lurus-lurus sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kiri kanan, main pukul sana pukul sini. Kemudian kamu dipaksa. Wah ini juga domba di tengah serigala. Nah karena itu apa yang dibacakan tadi di pembacaan pertama tadi, saya ambil ayat 10 saja, next. Di ayat 10 dikatakan ini, segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jalan Tuhan itu punya dua ciri saja. Cerdik, tulus. Jalan Tuhan itu ya. Jadi kasih itu harus benar. Kalau kasih tidak benar merusak. Ya. Di lingkungan keluarga kami ya, saya tidak tahu dia. Di keluarga kami ini kata brekan itu
apa nih ngetop sekali gitu ya. Karena ini korbannya kasihkan ya, berikan. Itu banyak anak pertama jadi rusak karena korban itu ya. Dia nangis sedikit, udahlah kasihkan aja ya, berikan. Dan kemudian karena kasih tapi tidak ada benar. Dari sejak kecil dia tidak didik bahwa di dunia ini ada tidak semua di dunia ini iya gitu. Tapi kalau dari kecil kita membiasakan daripada dia nangis, iyakan saja semua. Seolah-olah dunia ini tidak ada tidak, semuanya iya. Merusak gara-gara kasih. Kasih itu merusak kalau tidak benar. Ya. Dan di segala jalan Tuhan itu kebenaran dan kasih. Itu harus seimbang dibilang jalan Tuhan. Nah mari kita lihat belajar dari pelajaran doanya Paulus. Next. Pelajaran doa Paulus yang kita baca tadi ya, ayat yang ke-10. Saya ambil tadi pembacaan dari ayat 11 tapi saya mau baca dari ayat 10. Next. Nah, dikatakan di ayat 10 begini. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kami bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Jadi Paulus berdoa supaya bisa berhadapan muka dengan jemaat Tesalonika. Supaya bisa menambahkan apa yang masih kurang katanya. Jadi rupanya jemaat itu punya kekurangan. Dan dia ingin menambahkan apa yang masih kurang. Next. Di ayat 11-nya tadi yang kita baca tadi. Karena kiranya dia Allah dan Bapa kita. Dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Jadi dia berdoa, Paulus yang pertama itu dia berdoa. Supaya dia bisa bertemu muka dengan jemaat Tesalonika. Kemudian ada pertanyaan kita, next. Di pertanyaannya, kalau kita lihat ini perjalanan Paulus ya. Waktu itu Paulus sedang ada di Troas, di Turki ya. Pinggir pantai dekat lautnya Aegea itu. Aegea ya, laut di situ. Kemudian pelayanannya di Turki, lagi sukses-suksesnya di Turki. Terbuka pelayanan. Tapi satu malam, waktu dia mau pergi ke Asia, tiba-tiba dia mimpi. Dia melihat ada orang kulitnya bule, rambutnya pirang. Kemudian dia bilang menyeberanglah kemari. Padahal dia Turki ya, sebelum mereka menjajah Eropa, orang Turki itu hidungnya pesek, kulitnya agak gelap, rambutnya agak keriting. Nggak kayak sekarang kalau kita lihat ya di Istanbul itu mirip sekali sama orang bule itu nggak ada bedanya. Tapi kalau makin ke timur ke arah Suriah sana, kita tahu dia makin beda orangnya, makin ke Arab-Araban di sana. Tapi waktu itu dia melihat ada orang bule. Terus orang bule bilang menyeberanglah kemari. Kemudian dari Troas dia kemudian menyeberang laut. Di bawahnya Filipi itu ada sebuah pelabuhan namanya Neapolis. Jadi dia mendarat di Neapolis kemudian dia melayani di Filipi. Dari Filipi kemudian dia pergi lagi ke barat. Ke arah selatan ke barat ke Tesalonika. Tapi waktu di Tesalonika pelayanan pas terbukanya tiba-tiba ada gerakan dari orang Yahudi dan mereka mau disiksa. Karena mau disiksa akhirnya mereka lari ke Berea. Di Berea belum sempat membuka pelayanan baik. Orang Yahudi yang dari Tesalonika datang juga ke Berea, bikin kerusuhan lagi. Akhirnya dari situ dia belayar ke selatan. Kalau yang 3 kota di atas itu dibilang di wilayahnya Makedonia, maka dia turun ke selatan itu ke Athena. Dia naik kapal dari Berea, naik kapal ke selatan ke Athena. Itu sudah wilayah Akaya namanya, provinsi Akaya zaman itu. Kalau sekarang ini semua jadi wilayah Yunani. Nah dia di situ. Jemaat Tesalonika belum sempat belajar banyak. Baru jemaat dibuka lagi semangatnya belajar. Jemaat harus lari dia meninggalkan. Jadi dia bilang masih ada yang kurang buat mereka. Mereka belum paham betul. Ada pengajaran penting yang tidak mereka mengerti. Karena itu Paulus ingin kembali menjelaskan betul. Supaya apa yang mereka pelajari itu sungguh benar. Next. Jadi kalau kita lihat di sini. Berkelimpahan dalam kasih kepada sesama orang itu harus didasari oleh pemahaman iman yang benar. Paulus menyadari bahwa untuk menjadi orang yang mengasihi. Jemaat itu harus memahami dasar imannya dengan benar. Orang yang mengasihi tanpa pengajaran yang benar, itu akan merusak. Paulus sadar betul itu. Jadi dia berusaha kembali untuk mengajar. Kenapa? Untuk mengasihi harus dilandasi dengan kebenaran.
Saya sampai saat ini masih pelayanan ke lapas ya. Di lapas. Dan itu kalau kita masuk di namanya ke ke bloknya narkoba, itu bukan anak-anak orang-orang biasa di situ. Ya, ada sih memang yang orang-orang tidak punya kerjaan akhirnya jualan narkoba begitu. Tapi orang yang di situ, wow. Saya juga pelayanan di di puncak sana, ada satu yayasan, kemudian saya mengajar di sana. Begitu saya masuk di sana, ini panti rehab. Wah, orang masuk di situ pakai sepatu boot. Ya. Pokoknya gayanya itu, padahal kompleknya itu nggak besar. Ya, mereka padat sekali itu nggak besar. Tapi dia begitu dia datang di kelas itu, seperti kalau Bapak Ibu biasa melihat di TV, ada fashion show di Paris itu, pakai overcoat begitu, pakai topi, kemudian pakai sepatunya boot begitu, pakai begitu mereka. Saya bilang dari kamar situ ke ruang kelas begini aja kau pakai begitu. Terus mereka tuh enggak boleh keluar karena mereka tuh direhab ya. Jadi enggak boleh keluar situ. Kalau mau keluar terus izin polisi begitu kalau sampai di sana. Itu di situ tampilnya begitu. Wah, saya lihat waktu ada seorang ibu lagi nge-gym. Pas saya datang pagi-pagi, belum kelas mulai orang ibu nge-gym. Saya lihat ibu yang nge-gym itu. Waduh. Nge-gym itu pakaiannya pakaian pakaian passion begitu ya. Jadi kelihatan ini bukan orang-orang yang sembarangan gitu. Tapi kenapa bisa sampai begitu? Ada seorang anak nona dia bilang, "Pak, saya boleh pulang enggak?" "Boleh," saya bilang. "Kalau kau sudah ini boleh pulang." Saya tanya sama pembinanya, "Bagaimana?" Dia bilang, "Iya, ini titipan orang tua. Ini titipan ini." Wow. Ya. Itu bukan kalau saudara lihat di sana di dalam itu. Ya minta maaf ya, kita cemburu gitu. Ya. Satu yang saya datangin tuh, ya saya nggak usah sebut namanya, anak muda. Begitu saya tanya, ini siapa? Ini. Oh, itu bapaknya pemilik bank ini, begitu. Bapaknya pemilik bank, ya ada di situ semua. Kenapa? Karena kasih tidak didasari dengan kebenaran itu merusak. Kalau kita mau berlimpah dengan kasih, boleh saja. Oh, saya sayang anak, sayang cucu, boleh saja. Saya sudah bilang sama istri, anak kami baru semester 8 ya, jadi belum lagi nih, belum siap, belum lagi dia malah dilaki lagi ya, jadi mesti lulus dulu, kerja dulu, jadi lama lah kami masih jadi mertua gitu ya. Tapi saya sudah bilang sama istri, sama Nora sudah bilang, saya bilang, "Mam, kalau nanti kita punya cucu dan mereka berdua menitipkan sama kita harus bikin aturan. Kalau dia minta ini, telepon dulu Nandendu. Boleh enggak begitu? Sebab kalau yang namanya bulangnya itu tidak ada tidak, iya semua. Nenek iya kan? Kalau nenek yang sudah jaga semuanya iya. Wow, dimarahin ini marah dia sama ini cucuku begitu. Itu merusak. Kasih harus benar. Jadi kalau ada kempu dititipkan sama neneknya, ingat yang punya otoritas adalah orang tuanya. Sehingga kalau ada apa-apa, coba ngomong dulu sama bapak Ndu. Ngomong dulu sama Nande Ndu, boleh enggak? Harus begitu, otoritasnya harus di sana. Jangan orang tua mengambil alih, sebab hati seorang kakek dan nenek itu tidak ada no-nya, yes semua itu. Ya, jadi kalau itu bahaya, ya itu harus diingat itu. Kasih harus didasari dengan kebenaran. Karena itu Paulus berdoa agar dia dapat menambahkan apa yang masih kurang. Ya, next. Berkelimpahan dalam kasih harus didasari oleh pemahaman iman yang benar. Jadi kalau kita mau berlimpah dengan kasih, dasarnya harus pemahaman iman besar. Harus pondasinya orang kuat. Pondasinya apa? Kebenaran Tuhan. Harus paham kebenaran. Mengasihi harus dalam kerangka kebenaran. Itu sebabnya Paulus berdoa supaya aku bisa ketemu muka dengan muka. Supaya bisa menjelaskan kebenaran. Supaya kamu yang baik ini tidak salah dalam mengasihi. Bapak Ibu tahu ya nanti kalau dia di penjara nanti. Dia itu didukung, disupport oleh jemaat-jemaat dari Makedonia. Ya, jemaat-jemaat Makedonia itu mensupport dia waktu dia di penjara. Mereka kirim uang sama dia. Kasih. Mereka tahu orang yang sangat mengasihi jemaat Makedonia ini. Mereka miskin tetapi membantu jemaat Yerusalem waktu ada gempa. Dia bantu ke sana. Mereka sangat kasih. Tetapi kasih harus benar.
Itu sebabnya dia berdoa supaya dia bertemu. Next. Di ayat yang ke-12 dikatakan begini. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih. Seseorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasihi kamu. Doa Paulus yang berikutnya, yang pertama dia berdoa supaya bisa bertemu dan menambahkan apa yang masih kurang. Pengajaran yang belum lengkap dia mau ajarin. Tapi yang kedua dia doa, dia bilang supaya kasihmu bertambah-tambah dan berkelimpahan. Next. Berkelimpahan dalam kasih kepada semua orang itu bersifat progresif. Jadi kasih itu tidak statis. Dia berkembang, progresif ya. Karena itu Paulus berdoa agar kasih mereka semakin bertambah-tambah dan berkelimpahan. Next. Kasih itu harus berkembang. Mungkin hari ini, dulu kita mungkin start menjadi anak. Kita cuma belajar mengasihi kakak, adik, bapak, ibu, kemudian kakek, nenek. Kemudian kasih itu berkembang lagi, mengasihi sepupu. Tapi kemudian kita naik pangkat menjadi orang tua, kita mulai bergerak lagi. Dan bukan itu lagi, kita mulai belajar mengasihi anak. Belajar mengasihi keponakan. Kasih kita harus bertumbuh. Kasih harus makin berkembang. Nggak bisa statis. Nah, bagaimana kalau kita mengasihi seseorang? Dari dulu dia itu memang biang kerok. Ngomongnya tuh nggak pernah enak. Kalau bertemu ada dia, aduh nggak enak pertemuan itu. Kenapa? Ngomongnya nggak enak terus dia begitu. Pertanyaannya, kalau 10 tahun kita nggak suka sama dia, 10 tahun yang lalu, hari ini masih nggak suka. Ada yang salah dengan diri kita. Karena kasih itu bertumbuh. Kalau hari kasih kita minus, 10 tahun masa dia tidak bisa menjadi plus. Begitu. Masa 10 tahun kita tidak bisa menerima dia apa adanya. Oh iya saya tahu dia memang udah begitu orangnya. Karena itu saya bisa terima dia gitu. Memang dia begitu. Saya kasihan juga sebenarnya dia. Banyak orang tidak suka sama dia, tidak ada temannya. Biarlah aku jadi temannya. Aku mau mendengarkan dia. Apa kita bisa bertumbuh dalam kasih? Kasih kita bisa berkembang begitu. Kasih itu tidak statis. Kasih itu harus berkembang. Makanya Paulus mengatakan, dia bilang, aku berdoa. Paulus mengatakannya. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih. Bertambah-tambah dan berkelimpahan. Kasih itu harus bertumbuh. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasih. Saya tidak tahu bagaimana keadaan kamu dengan orang-orang di sekitarmu. Dengan saudara-saudara, dengan mertua, dengan besan, dengan menantu, dengan sepupu, dengan teman kantor, saya tidak tahu. Tetapi ada orang-orang yang sudah kita cap. Wah, malas sudah sama dia begini. Itu tahun kapan cap itu ditempelkan ke dia? Kalau sampai hari ini cap itu masih ada yang salah dengan kasih kita. Kasih itu bertumbuh. Dia tidak statis. Dia progresif, dia berkembang. Seharusnya kita makin bertumbuh dalam iman, kita makin mampu mengasihi orang yang tidak layak untuk dikasihi. Kalau hari ini kita masih belum mampu, kita mungkin perlu menaikkan doa Paulus ini. Next. Berkelimpahan dalam kasih itu bersifat progresif. Dan itu butuh waktu dan ketekunan untuk mengembangkannya. Tidak mudah, itu tidak jatuh dari langit. Kalau ada orang yang resek, kemudian kita kemarin tidak suka, terus besok kita langsung suka, tidak. Kita butuh waktu, butuh proses, kita boleh memprosesnya. Oh saya lihat memang sudah begitu, memang kelemahannya. Tapi kulihat ada baiknya dia di sini. Kita processing, kemudian kita mulai, ya saya berusaha untuk mengasihi dia. Kasih tidak statis. Kalau sampai ini ada orang yang tidak bisa kita kasihi, kita harus bertekad, tahun depan saya harus bisa mengasihi dia. Kalau hari ini ada orang yang tidak bisa kita terima dia, tahun depan saya harus bisa menerimanya. Bulan depan harus bisa. Kita harus punya target-target untuk bertumbuh dalam kasih. Sebab kalau tidak, ada bahaya dengan kita. Berkelimpahan dalam kasih itu harus benar. Dan bicara benar, kita minta untuk mengasihi semua orang, bahkan musuh kita. Karena itu kalau kemarin kita tidak mampu mengasihi seseorang, harus bertumbuh. Kita harus makin kasih, harus bisa. Kemudian di ayat yang ke-13. Next. Dikatakan, kiranya dia menguatkan hatimu
supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Next. Hal yang ketiga, berkelimpahan dalam kasih kepada semua orang itu buah dari kekudusan hidup. Karena itu Paulus berdoa agar hidup mereka tak bercacat dan kudus. Next. Tetapi buah roh itu, kata buah itu, kata yang dipakai adalah karpos. Dan itu bentuknya tunggal, bukan jamak. Jadi buah roh itu satu saja. Tetapi buah roh itu cuma satu. Karena bukan dia menulis tetapi buah roh, tidak. Tapi kata yang dipakai tunggal. Buah roh. Jadi buah roh itu apa? Ya kasih. Tapi kita tahu bahwa ada 8 rasa di dalam kasih itu. Ya, kita tahu ya, yang pernah muda pasti tahu dulu. Kalau kita di kamarnya nyanyi sambil sisir begini-begini, ada sukacita. Wah, biasanya sedang jatuh cinta itu. Ya kan? Kasih gitu. Sekarang kita lihat anak kita, kelihatannya dia rajin, rapi begini, kemudian semangat. Ini pasti sedang jatuh cinta ini. Kalau ada kasih, ada sukacita itu. Kemudian kita tahu kalau ada orang saling mengasihin, kita melihat mereka lagi duduk bisa berjam-jam. Kenapa? Kasih, ada damai di sana. Kemudian kalau kasih kita menjadi sabar. Ya, kita kalau ada kasih masih sabar, pasti sabar itu. Saya ingat dulu Nora itu jam 5 dia bagian keuangan, jam 5 dia bukan pulang. Wah, tapi kadang-kadang begitu saya datang tuh mungkin jam 4 sudah datang 1 jam sebelumnya. Begitu saya datang dia bilang, laporan pelayanan ini belum selesai, lapor pelayanan ini belum selesai. Tunggu, saya tunggu lagi. Jam 7 belum selesai, jam 8 belum selesai, jam 9 baru dia keluar dari ruangan. Saya enggak marah waktu dia keluar. Kenapa? Sabar, kasih. Ya, jadi sabar. Saya jadi, kalau kita makan, rebut-rebutan bayar. Kenapa? Kasih. Jadi murah hati kita kalau kasih. Ya. Kemudian kalau kasih kita menjadi baik. Kemudian kita menjadi setia kalau kasih. Kita menjadi lemah lembut, kita menjadi penguasa diri. Kasih itu buah roh. Jadi kalau bicara tentang kita mau punya hati yang berkelimpahan dengan kasih. Ingat, roh kudus itu adalah roh yang kudus. Dia tidak bisa bekerja di hati yang tidak kudus. Kalau hati kita tidak kudus, Roh Kudus tidak bisa bekerja, tidak bisa menghasilkan buah di tempat yang tidak kudus. Jadi kalau kita mau berkelimpahan dengan kasih, tidak bisa tidak. Kita harus menjaga kekudusan hati kita. Itu sebabnya Paulus bilang, aku berdoa. Paulus mengatakan, karena itu Paulus berdoa agar hidup mereka tak bercacat dan kudus. Tak bercacat dan kudus. Kenapa? Karena kasih tidak mungkin berkelimpahan. Buah roh yang namanya kasih itu tidak mungkin hadir di hati yang tidak kudus. Next. Berkelimpahan dalam kasih adalah buah dari kekudusan hidup. Nah, sebagai kesimpulan, saya ingin mereview kembali lagi. Kita hidup, minggu ini adalah disebut next. Minggu ini disebut minggu pluralis. Ya. Kita sudah belajar dengan pluralis. Kita punya banyak perangkat untuk mengikat kita menjadi kesatuan, negara kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Kita punya Sumpah Pemuda, kita punya Pancasila, kita punya Undang-Undang Dasar 45. Tapi Alkitab mengatakan bahwa yang mempersatukan itu adalah kasih. Yang mengikat dan menyempurnakan kesatuan itu kasih. Jadi kalau kita mau menjaga kesatuan bangsa kita ini, yang pluralis ini, kita harus mulai dengan menjadi agen-agen kasih. Kita harus berkelimpahan dalam kasih untuk mengasihi siapa saja di bangsa ini. Mereka yang hormat sama kita, mereka yang tidak suka sama kita, mereka yang membenci kita harus belajar mengasihi mereka. Kita juga mulainya dari mana? Mari kita mulai dari dalam dulu. Kita mulai dari keluarga kita. Kalau ada keluarga-keluarga yang kita tidak suka, mari kita kasihi dia. Bukankah dia keluarga kita? Kemudian kita mulai juga di gereja ini. Kalau ada orang yang tidak kita suka, mari kita kasihi dia. Sebab kasih itu harus bertumbuh. Kasih harus berkembang. Kita harus mengasihinya. Next. Kita diingatkan bahwa mengasihi itu seperti kita ini adalah domba di tengah serigala. Dan tadi sudah diingatkan dalam pembacaan kita, jalan Tuhan itu
adalah kasih setia dan kebenaran. Jadi kita harus benar tapi juga harus tulus. Kita harus cerdik tetapi juga harus tulus. Dan berkelimpahan dalam kasih terhadap semua orang itu ada 3 ciri yang harus kita ingat. Next. Yang pertama, kasih itu harus benar. Saya ingin ulangi lagi sekali lagi, kasih itu harus benar. Kasih tanpa kebenaran itu akan merusak. Yang kedua, kasih itu progresif. Kalau ada orang-orang yang tidak bisa kita kasih di masa kemarin, sampai hari ini, kita harus percaya dengan iman. Kita akan bertumbuh dalam kasih dan mampu mengasihi orang yang menurut kita tidak layak untuk dikasihi. Kalau kita mengatakan bahwa saya berkelimpahan dalam kasih, overflow dalam kasih, sampai tumpah-tumpah saking berkelimpahan, maka yang tumpah-tumpah itu harus bisa jatuh ke tangan orang-orang yang tidak layak dikasihi. Yang menurut pikiran kita dia tidak layak dikasihi, kita harus bisa mengasihi dia. Dan yang terakhir, kita harus ingat bahwa kasih itu adalah buah kekudusan. Tanpa hidup kudus, tidak akan ada namanya buah Roh Kudus, yaitu kasih. Dan segala implementasinya, dan segala hal-hal yang lain. Jemaat Tuhan, tema kita hari ini di Minggu Pluralis ini, berkelimpahan dalam kasih terhadap semua orang. Saya tidak tahu di antara kita semua yang hadir di ruangan ini, apakah di antara kita ada yang sedang bergumul untuk mengasihi seseorang. Karena orang itu menurut ukuran pemikiran dia tidak layak untuk dikasihi. Kalau masih ada orang yang seperti itu hari ini, ingat, mengasihi itu, berkelimpahan dalam kasih itu, dimulai dengan hati yang kudus. Kalau kita menyimpan kejengkelan, ketidaksukaan terhadap seseorang, Roh Kudus tidak bisa bekerja di hati kita. Kelimpahan kasih tidak akan terjadi. Kalau kita merasa tidak suka dengan orang itu, ingat, berkelimpahan dalam kasih itu progresif. Kalau kemarin kita tidak suka, kita harus bilang, saya harus naik kelas. Kalau kemarin saya tidak suka, besok saya harus suka, bisa mengasihi dia. Tapi juga harus diingat bahwa kasih itu harus benar. Khususnya kepada Kam, Bulang, dan Nenek. Ingat ya, pemegang otoritas untuk Kempudu itu adalah orang tuanya. Jadi kalau ada hal-hal yang harus begini, tanyakan kepada orang tuanya, boleh atau tidak. Supaya sejak kecil dia tahu bahwa orang tuanya adalah otoritas tertinggi bagi dirinya. Ya, jangan dia bilang, bapakku bilang tidak, tapi Bulang bilang bisa, artinya bisa. Wah, berat itu ya. Kasih harus benar. Mari kita tempatkan kebenaran pada tempatnya, supaya kasih yang kita sampaikan tidak merusak. Bertoto kita. Bapa di surga, hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran firman. Tuhan, tema kami di tengah-tengah Minggu Pluralisme ini adalah berlimpah dalam kasih terhadap semua orang. Kami tahu Tuhan, tidak mudah menjadi orang yang berlimpah dalam kasih kepada semua orang itu. Dan kami harus diingatkan pada hari ini. Paulus menyadari bahwa kasih itu harus benar. Itu sebabnya dia berusaha bertemu dengan jemaat di Tesalonika untuk menambahkan apa yang masih kurang. Kasih itu progresif, bertumbuh. Tuhan ingatkan kami bahwa orang-orang di sekitar kami yang selama ini tidak mampu kami kasihi, izinkan kami punya tekad iman. Bulan depan, tahun depan, kami harus mampu mengasihi itu orang itu. Dan yang terakhir, kami harus diingatkan kembali Tuhan, bahwa kasih agape itu adalah buah Roh Kudus. Ketika kami tidak menjaga kekudusan hidup kami tidak mungkin menghasilkan kasih agape sebagai buah Roh Kudus. Karena itu kami harus menjaga kekudusan hidup kami,
supaya kami mampu menghasilkan kasih yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya menjemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, hendaklah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam persembahan syukur. Firman Tuhan sebagai dasar untuk memberikan persembahan terambil dari Mazmur 54 ayat 8 yang berbunyi, dengan rela hati aku mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur kepada namamu sebab engkau baik. Ya Tuhan, di dalam mengumpulkan persembahan kita akan menaikkan pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Haleluya. Ajaib dan kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami bukan saja Engkau izinkan untuk datang memberikan hati dan pikiran kami
memberikan ucapan bibir kami melalui pujian, melalui doa, memberikan hati pikiran kami untuk diubahkan oleh firman Tuhan, tapi juga kami juga mengembalikan sebagai daripada berkat yang sudah Kau berikan kepada kami sebagai bentuk persembahan kami. Kiranya Engkau menerima persembahan yang sudah kami berikan ini dan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di Runggun kami ini maupun di berbagai tempat. Bapa di sorga, kami juga ingin berdoa secara khusus Tuhan buat jemaat kami. Pertama-tama kami ingat akan keluarga yang sedang berduka Tuhan. Kami menyerahkan keluarga yang sedang berduka ke dalam tangan-Mu. Kami ingat akan keluarga Jembak Sitepu yang mengalami kedukaan. Tuhan, kami berdoa supaya dengan dipanggilnya beliau ke dalam tangan Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kekuatan, penghiburan kepada keluarga ini. Kiranya melalui peristiwa ini mereka akan melihat kepada Tuhan, tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan kekuatan, tetapi mengandalkan Tuhan dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Kami berdoa kiranya orang-orang di sekitar Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan, menjadi penghibur. Kami berdoa secara khusus untuk rencana Apul Ngapuli yang akan diadakan pada hari Selasa. Tuhan sendiri yang akan beracara di dalamnya. Sehingga baik yang hadir Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan, memberikan kekuatan penghiburan kepada keluarga duka. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa buat mereka yang sedang sakit dan sedang dalam pemulihan. Kami ingat akan Nande Firdaus Ruba, Nande Adli Sembiring, Nande Dani Sembiring, Nande Cahaya Guru Kinayan, Nande Dio Surbakti, Bapak Juliano Ginting, Brilian Ru Ginting. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau sendiri yang akan memulihkan mereka, sehingga Bapa dengan jamahan lawatan dari Tuhan, juga dengan sukacita yang Tuhan berikan, membuat mereka segera dipulihkan, dapat beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk mereka yang sudah lama sakit Tuhan. Kami nyatakan naras Bapak Yakin Ginting, Nande Sirina Sinulaki, Bapak Firdaus Purba, Nande Adel Sembiring, Nande Natalia Bangun. Tuhan, terima kasih kalau Engkau sudah memberikan kekuatan kepada mereka untuk menanggungnya selama waktu ini, sehingga mereka tidak patah arang, mereka tidak kecewa terhadap-Mu, tetapi mereka tetap percaya bahwa Engkau ada dan Engkau sedang dan terus berkarya. Bapa di surga, setiap pergumulan yang Kau berikan pasti Engkau punya rencana di dalamnya. Karena itu Tuhan, bukakanlah mata hati mereka dan keluarga, supaya mereka mengerti maksud dan rencana melalui penyakit ini, dan mereka melakukan pembenahan sehingga pemulihan akan menjadi bagian daripada keluarga-keluarga ini. Bapa di surga, kami juga berdoa buat kami semua, khususnya runggun kami ini dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam dagang dan lain-lain. Tuhan, Engkau memberkati, supaya Tuhan dalam melakukan pekerjaan kami melakukannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jaga hati dan motivasi kami supaya kami tidak mengutamakan uang di atas segalanya, tapi kami mengutamakan kemuliaan Tuhan di dalam kami berusaha, dalam kami bekerja, dalam kami mengais rezeki kami, sehingga Tuhan, hidup kami akan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Kami juga berdoa buat anak-anak kami dalam pendidikannya, dalam pergaulannya. Tuhan, kami berdoa di masa-masa yang sulit ini, khususnya masa keterbukaan teknologi informasi ini, lindungilah anak-anak kami dari cara-cara yang salah, cara bergaul yang salah, cara berpikir yang salah, cara belajar yang salah, cara memilih teman yang salah, cara memilih prioritas yang salah. Lindungi anak-anak kami, supaya anak-anak kami tetap menjadi anak-anak yang disiplin, bertekun, dan fokus percaya kepadamu. Kami berdoa buat mereka yang sedang membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan bagi jodoh mereka. Bapa, lawatlah mereka satu persatu. Apabila masih ada yang kurang dalam diri mereka, sehingga mereka tidak menarik bagi orang lain, kami berdoa, ubahkanlah mereka. Apabila ada yang cara berpikirnya yang salah, sehingga mereka tidak melihat jodoh yang Tuhan kirimkan sebagai hadiah terbaik, Engkau juga ubah cara berpikir mereka. Tegaskan Tuhan, berikan mereka tanda-tanda yang pasti, supaya mereka ketika menerima jodoh yang Tuhan kirimkan,
mereka bisa yakin bahwa itulah yang terbaik. Karena itu kami serahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang menghadapi pendidikan, Tuhan sendiri akan menolong, dalam khususnya yang sedang menghadapi masa-masa mencari kampus ataupun yang sedang menyelesaikan studinya. Kami ingatkan anak kami sendiri Tuhan yang saat ini sedang menyusun skripsinya di Surabaya. Tuhan tolong supaya dia dapat menyelesaikannya dan dia dapat segera diwisuda. Kami berdoa untuk kami semua yang ulang tahun, Tuhan ajar kami menaikkan rasa syukur kami. Meskipun pada sore ini mereka tidak hadir, tapi Engkau memberkati mereka supaya menghargai tiap waktu yang Tuhan anugerahkan dengan penuh tanggung jawab, menjalaninya dengan penuh tanggung jawab sehingga hidup mereka menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa untuk kegiatan gerejawi kami, Tuhan, baik di Runggun, Klasis, Modramen, Tuhan sendiri yang akan memberkati. Kegiatan-kegiatan, berbagai kegiatan di Runggun, Tuhan, Engkau memberkati, baik itu dari Permata, kegiatan PJJ, kegiatan-kegiatan Mamre, Moria, semuanya Tuhan, Engkau sendiri yang akan hadir dan beracara. Sehingga tiap kegiatan yang kami lakukan, kami merasakan sentuhan Tuhan, merasakan pimpinan Tuhan, merasakan jamahan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa supaya gereja kami terus bertumbuh, khususnya Tuhan dalam menyikapi, merespon apa yang terjadi, supaya gereja kami mampu merespon dengan baik, sehingga kami tetap dapat merawat pertumbuhan gereja kami dengan baik. Terus berdoa buat Klasis, Modramen, mampukan kami Tuhan, gereja kami ini menata sedemikian rupa, sungguh sehingga Tuhan, gereja kami terus bertumbuh dan mampu menjadi berkat di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia ini. Mampukan kami menyuarakan suara kenabian kami di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya ini. Supaya gereja kami, supaya gereja-gereja Tuhan menjadi obor, menjadi terang, menjadi pelita, dan menjadi garam yang mengasinkan dan menjadi terang yang menerangi bangsa ini. Kami pada akhirnya berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Kami bersyukur di tengah-tengah masa sulit sekarang ini, Tuhan. Pemerintah kami mampu mengelola sedemikian rupa sehingga kami masih tetap terjaga. Khususnya kami bersyukur bahwa kami punya cadangan pangan yang cukup sehingga meskipun ada perang, kami tidak takut kalau bahan pangan kami akan kekurangan. Kami bersyukur dengan cara pemerintah kami. Teruslah jaga pemerintah kami dalam melakukannya supaya Tuhan kami, bangsa kami dapat survive dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain juga dalam pertumbuhannya. Bapak, terima kasih. Inilah seluruh doa sembahyang kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan masuk dalam tekad kita. Secara responsorial saya akan memulainya. Allah menciptakan kita, manusia di dalam kepelbagaian suku, bangsa, dan iman percaya lainnya. Apakah yang menjadi tekad kita kepada Allah di dalam menerima dan menghargai suku, bangsa, dan iman percaya lainnya? Kami berjanji ya Tuhan, menerima dan menghargai suku, bangsa, dan iman percaya lainnya. Sudah jelas bagi kita tentang kehendak Allah dalam memanggil kita menjadi bangsanya. Apakah janji kita kepada Allah di dalam menjalani kehidupan selaku bangsa pilihan Allah di tengah-tengah suku, bangsa, dan iman percaya lainnya? Selaku bangsa pilihan Tuhan, kami berjanji untuk memperlihatkan kemuliaan-Mu dan mau menjadi jalan berkat-berkat Tuhan kepada semua suku, bangsa, dan iman percaya lainnya yang ada di sekeliling kami. Amin. Untuk meneguhkan tekad dan janji kita, marilah kita bersama-sama bernyanyi. Tuhanku mau menyenangkan-Mu.
akanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kuserahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Jemaat yang kekasih, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari selaku bangsa pilihan Allah. Perlihatkanlah kemuliaannya dan jadilah berkat bagi sekelilingmu. Untuk meneguhkanmu menjalankan pesan ini, terimalah berkat Tuhan Allah. Tuhan menyertai dan menjagaimu, dan melaluimu diberkatilah semua bangsa. Amin. Terpuji nama Tuhan, ibadah kita sore ini sudah selesai. Sebelum kita meninggalkan rumah Tuhan ini, mari kita masuk dalam saat teduh kita mulai. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Pada pertua dan diaken serta petugas ibadah sore ini, setelah selesai kita salam-salaman, kita foto bersama. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.